Ternyata oven ini gak cuma bisa baking loh. Oven ini bisa jadi air fryer, defrost, proofing adonan, bahkan menjaga makanan tetap hangat. Yuk kita unboxing. Assalamualaikum teman Taehyun. Hari ini Teteh mau unboxing oven yang multifungsi banget. Jadi di depan Teteh ini adalah oven Idalife Mo 3801. Cakep banget. Dia itu multifungsi karena dia punya 7 fungsi loh teman-teman. Bisa rotisserie, bisa defrost, oven, bisa dehydrator, bisa menghangatkan makanan dan lain-lain. Nah, buat teman-teman yang penasaran, sebelum kita unboxing, jangan lupa untuk like dulu video ini biar Teteh tambah semangat ya. Dan jangan lupa komen kalian nonton video ini dari mana aja nih. Oke, langsung aja yuk kita unboxing. Oke, langsung aja kita mulai buka ya. Ini dia untuk ovennya. Jadi oven ini lumayan besar ya, kapasitasnya yaitu 38 liter. Nah, ini di bagian atas ada beberapa aksesoris. Langsung aja kita buka. Udah lengkap banget ya. Jadi ini ada wire rack. Jadi wire racknya kita dapat 2. Ada bonusnya 1 tuh. Dapat 2 wire rack atau rak kawat. Terus ini buat rotisserie-nya. Terus ada baking tray juga. Yang hitam ini baking tray. Sama dia udah lengkap ya. Ada buat klaim garansi. Terus ini untuk spesifikasi dari ovennya. Sekarang kita mau lihat tampilan dari ovennya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri untuk ovennya ini warnanya warna silver ya. Nah, karena ini kebalik, kita putar dulu. Tada, teman-teman, lihat deh, cakep banget ya. Nah, teman-teman, kita bisa lihat sendiri tampilan secara keseluruhannya cakep banget, warnanya silver. Bagus banget dengan kapasitas 38 liter juga ini cukup besar ya. Jadi kita bisa lihat sendiri di bagian luarnya ini menggunakan panel layar sentuh ya. Ini kan untuk roti panggang, terus ini bikin cake, kita bake. Dan di sini udah ada untuk pengaturan waktu sama suhunya ya. Bisa pakai api atas, api bawah, dan ini untuk startnya. Di sini dia itu punya 7 fungsi, ada air fryer, oven, rotisserie, dehidrasi, keep warm. Ini oke banget kalau buat ngangetin juga. Jadi mirip-mirip pakai fungsi kayak kita punya microwave ya. Terus di sini juga ada dual thermostat, prevent overheat dan lain-lain. Nah, sekarang kita ke bagian dalam ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri nih. Di bagian dalam ini kita bisa lihat ada rotisserie. Nah, ini ada bonus juga. Jadi ini tuh tray yang bisa muter-muter buat goreng-goreng makanan tanpa minyak ya. Jadi ini cocoknya untuk fungsi air fryer. Jadi dia ada 2 nih. Yang ini untuk yang bentuk tray air fryernya. Terus yang ini yang bentuk basket. Yang bentuk basketnya kalau kita mau goreng-goreng makanan, kita masukin aja makanannya ke sini. Nah, seperti ini. Nanti kita coba ya. Kita coba untuk goreng kentang gimana hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi di bagian dalam sudah ada lampu. Kalau kita lagi manggang atau masak apapun bisa dilihat sambil kita nyalakan ovennya. Terus di sini ini untuk kipas, sama ini untuk api atas bawah. Nah, yang paling bawah ini tuh namanya cream tray ya. Jadi ini tuh tray buat remahan-remahan. Jadi kalau kita manggang makanan, terus ada yang berjatuhan bisa ke tray ini, dan ini bisa dilepas, bisa dicuci ya teman-teman. Dia tuh untuk listriknya yaitu 980 watt untuk 2 api ya. Jadi kalau kalian pakai 1 api yaitu 490 watt. Oke teman-teman, Teteh mau kasih tips. Jadi sekarang kita panasin terlebih dahulu sebelum kita gunakan untuk pertama kali. Tujuannya untuk membuat protective coatingnya itu terbakar habis, jadi nggak ada bau aneh ketika kita gunakan untuk pertama kali ya. Jadi sekarang kita mau nyalain dulu untuk ovennya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di bagian depan sini kita akan atur waktunya api atas bawah. Oke, sekarang kita nyalain dulu. Nah, kita akan setting suhunya. Jadi kita tekan dulu ini nih untuk si apinya, kita pakai api atas. Nah, ini untuk pengaturannya kita tekan, ini bisa untuk suhu, bisa untuk waktu ya. Bisa lihat sendiri, bisa suhu, bisa waktu. Nah, ini kan waktunya 20 menit. Terus sekarang kita beralih ke suhu ya. Nah, ini suhunya kita pakai 200 derajat. Nah, ini untuk api atas. Terus sekarang kita setting api bawah. Ini sama, udah 20 menit. Suhunya juga 200 derajat kita pakainya. Langsung aja sekarang kita tekan start ya.
Oke, biar kita bisa lihat bagian dalamnya, kita nyalain untuk lampunya ya. Nih teman-teman, di area sini tampak keluar asap ya, dan baunya juga bau kayak terbakar gitu. Untuk pemakaian pertama ini normal ya, jadi pertama itu wajib kita panasin dulu seperti ini. Jadi teteh nggak mulai masak apapun ya, jadi biar dia itu kebakar semuanya, jadi nggak ada bau-bau pabrik pokoknya. Oke teman-teman, ini udah selesai kita preheat ovennya. Nah selesai kita panasin seperti ini jangan langsung kita gunakan. Jadi kita matiin dulu ovennya, terus pintunya kita buka sedikit. Jadi biarkan tunggu agak dingin ya. Jadi kita tunggu, tuh lihat deh ada asap-asapnya. Jadi kita tunggu dulu sampai agak dingin, kurang lebih sekitar 30-60 menit baru bisa kita gunakan ya. Jadi nanti teteh tunjukin langkah selanjutnya itu apa. Jadi sekarang kita tunggu sampai bener-bener dingin. Oke, ini udah kita diamkan sampai dingin, udah gak panas lagi. Nah kalau udah dingin, sekarang kita ke area bagian dalam ya. Jadi kita lap dengan kain yang sudah dibasahi dengan air. Jadi ini lembab ya lapnya, biar nggak bau lagi ya teman-teman. Nah kalau udah dilap dengan kain lembab, sekarang kita lap dengan kain yang kering atau bisa juga pakai tisu kering. Kalau udah dilap, sekarang bisa kita pakai nih untuk ovennya. Nah sekarang teteh mau cobain oven ini untuk fitur menggoreng tanpa minyak. Jadi kita akan coba fitur air fryer ya. Teteh mau goreng kentang tapi pakai yang basket. Jadi dia biar bisa muter secara merata. Jadi nanti hasilnya bisa menggoreng benar-benar maksimal. Oke, sekarang teteh mau ambil dulu kentangnya. Terus ini sambil ngambil bisa kita nyalakan ya. Sekarang kita masukin kentangnya ke tray basket ini. Jangan lupa ditutup. Terus ini kita masukin ke dalam oven ya. Nah seperti ini cara masukinnya. Kita tutup. Oke, langsung aja sekarang kita nyalain ovennya. Cara pilihnya kita tekan dulu menu yang di sini. Nah kalau udah kedip berarti ini udah berfungsi. Jadi tinggal kita putar aja knob yang di bawah ya. Nih bisa lihat, yang ini bisa berpindah-pindah dan kita bisa pilih sesuai yang kita mau. Harus cepat ya, jadi benar-benar habis tekan baru kita putar. Setiap kita memilih menu yang di sini, suhu dan waktunya itu akan berubah ya sesuai yang kita pilih. Nah karena teteh mau pilih kentang yang ini nih, yang paling kiri, jadi waktunya pun bisa disesuaikan. Ini waktunya, ini suhunya. Kalau udah langsung aja tekan start. Kita nyalain lampu untuk melihat, terus kita kasih ini, nyalain juga. Tuh, jadi muter ya kalau kita pilih yang ini. Sama kalau yang ini buat kipas ya. Nah teman-teman, sekarang tinggal kita tunggu aja untuk hasilnya ya. Setelah keluar dari oven, apakah matang sempurna atau masih butuh waktu lagi. Oke, ini udah selesai untuk goreng kentangnya. Sekarang kita lihat ya. Tuh lihat deh teman-teman, di bagian bawah banyak remahan-remahannya. Ini ada di krem tray ya. Nah ini nanti bisa kita ambil, terus kita cuci untuk traynya. Dan sekarang kita keluarin ya untuk kentangnya. Hati-hati ya, ini panas. Nah ini untuk hasilnya nih teman-teman. Oke, sekarang kita buka. Oke teman-teman, ini udah jadi nih untuk kentang gorengnya. Sekarang kita keluarkan semuanya. Coba kita coba ya. Luarnya tetap kriuk, tapi pas digigit tuh dia nggak keras ya, jadi masih ada tekstur empuknya gitu. Enak meskipun nggak pakai minyak. Oke, setelah kita pakai fungsi air fryer, selanjutnya kita akan pakai fungsi defrost ya. Kebetulan kita punya ayam, jadi kita ambil dulu dari freezer. Nah ini ayamnya masih beku ya. Kita buka aja. Nah sekarang kita masukin traynya ini. Ini teteh pasang di rak tengah, terus ini buat menadah tetesan air ya. Nah ini tinggal kita masukin aja di wire rack, terus kita tutup. Untuk fitur defrost di sini nggak ada tulisan defrost ya, atur untuk suhunya. Jadi kita pilih suhu api atasnya. Jadi kita pilih yang terendah ya. Nah ini kan waktunya, kita suhunya dulu. Nah ini untuk suhunya suhu 90 derajat. Untuk waktunya kita pakai dulu selama 30 menit. Jadi menyesuaikan. Kalau nanti 30 menit belum cair, es batunya bisa kita tambah. Jadi disesuaikan dengan berat ayam ya. Langsung aja sekarang kita tekan start. Oke, ini udah selesai. Untuk ayamnya kita defrost, dan ini tadi kita defrost selama 30 menit ya. Dan ini hasilnya nih teman-teman. Udah bagus ya. Tuh.
Nah, setelah kita defrost seperti ini, jangan langsung diproses memasak ya. Jadi kita tunggu dulu 10 menit supaya dia tuh benar-benar udah siap untuk diolah ya. Sekarang kita coba untuk fungsi yang dehidrator ya. Apakah ini bisa berfungsi atau enggak? Jadi Teteh udah siapin pisang sama apel. Jadi pisangnya kita kupas dulu. Nah, ini pisangnya udah kita iris tipis. Lanjut kita ke buah apel ya. Oke, ini udah cukup ya teman-teman. Sekarang kita tata di tray aja langsung. Oke, ini udah selesai, langsung kita masukin ke dalam oven. Kita simpen di rak tengah aja ya. Nah, sekarang kita pilih mode dehidrator atau dehydrate. Oke teman-teman, ini udah selesai nih, udah bisa kita lihat. Jadi setelah kita pakai yang dehidrator, jadi seperti ini penampakannya tuh, dia jadi kering ya. Nah, untuk teksturnya sendiri dia nggak terlalu crispy. Kalau kalian mau lebih crispy lagi, lebih garing gitu, tinggal ditambah aja waktunya. Oke, selanjutnya Teteh mau tes roti seri dari oven ini ya. Teteh udah siapin ayam yang udah dimarinasi. Nah, sekarang kita mau pasang nih perlengkapan buat roti serinya. Jadi roti seri itu yang manggang bisa muter ya. Jadi langsung aja ini kita pasang. Oke, ini sekarang kalau udah dipasang seperti ini, nah ini tuh bisa dikencengin nih. Nah, ini diputer, sebelah sini juga diputer. Nah, kayak gini ya. Kalau kalian punya tali yang benang kasur, ini sebenarnya bisa diikat ya. Oven jangan lupa dipanasin dulu sebelum kita gunakan. Tujuannya biar panasnya tuh merata ya. Kalau udah dipanasin, baru kita masukin makanan yang akan kita panggang. Terus kita tutup. Kita nyalain lagi. Sekarang kita pilih mode yang ini ya, yang roti seri ya. Kan ada dua tuh, yang ayamnya tuh. Jadi kita pilih yang ini, yang ada roti serinya. Jangan lupa pencet menunya. Terus kita oper. Kita oper. Nah, sekarang ini waktunya sejam, suhunya udah 180. Langsung aja kita tekan start. Teman-teman, ini sebenarnya di ovennya kelihatan ya. Jadi dia itu muter-muter biar matangnya merata. Cuma karena ini reflektor gitu, jadi nggak terlalu kelihatan kalau di kamera. Oke teman-teman, ovennya udah mati nih. Sekarang kita cek yuk bagian dalamnya. Nah, ini dia hasilnya. Wah teman-teman, ternyata cakep banget ya hasilnya, cantik banget. Ini memang ayamnya agak kecil ya, soalnya Teteh pakai ayam kampung bukan ayam kalkun. Kita keluarin dulu. Nah, ini kan kalau kita panggang ayam kan dia bagian luarnya memang terlihat kering ya. Nah, Teteh punya tips nih biar dia itu glowing. Biar dia glowing, kita tambahin dengan mentega. Ini tinggal dioles-oles kayak itu. Glowing ya. Ini wanginya harum banget. Kesukaan Dede Ripki nih kalau ayam-ayam seperti ini. Nah, cuma Teteh punya tips nih. Kalau ayam kampung kan dia cenderung agak keras ya kulitnya. Nah, sebaiknya kalian marinasi dulu, terus dikasih jeruk nipis juga jangan lupa. Jadi dengan dimarinasi nanti dia tuh lebih empuk ya. Nah, sekarang kalau udah dikasih mentega seperti ini, bisa kita copot. Nah, cara copotnya juga gampang ya. Ini juga. Oke, ini dia. Oke teman-teman, sekarang kita coba lihat bagian dalamnya ya. Apakah dia benar-benar matang sampai ke bagian dalam? Ini masih panas ya. Mantap, bisa dilihat. Nih lihat deh teman-teman, bagian dalamnya terlihat matang banget kan. Nah, sekarang kita mau coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, roast pisang. Ini matang sampai ke dalam. Oke teman-teman, setelah kita mencoba beberapa fitur-fitur dari oven ini, dan ternyata masih banyak lagi fitur seperti fermentasi, terus fitur baking dan lain-lain, kita jadi tambah penasaran nih. Tapi teman-teman, berhubung waktunya kepanjangan, jadi ini akan Teteh tes lagi di next video ya, untuk fitur fermentasi, fitur baking dan lain-lain. Jadi teman-teman tunggu part selanjutnya. Dan menurut Teteh ini rekomen banget, apalagi pada saat memanggang ayam kampung yang terbiasa keras itu, hasilnya bisa seempuk, selembut dan semeresap ini bumbunya. Nah, buat teman-teman yang penasaran, tungguin video Teteh selanjutnya ya. Bila ada pertanyaan atau komentar dan lain-lain, tulis aja di kolom komentar ya. Nah, Teteh pamit dulu. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum, bye-bye.